Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Putri Surya dengan NIM A11 2024 15765 dari kelompok 4314 Program Studi Teknik Informatika Universitas Dianuswantoro Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya saya berupa website personal yang saya beri nama My Daily Journal Website. Website ini saya buat sebagai tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah pemrograman berbasis web dengan tujuan untuk melatih kemampuan saya dalam membuat website interaktif dan responsif menggunakan teknologi web modern. Website ini berfungsi sebagai dokumentasi perjalanan akademik saya selama kuliah di Universitas Dianuswantoro, sekaligus sebagai portofolio digital yang menampilkan identitas pribadi saya sendiri, kemudian jadwal kuliah, serta beberapa dokumentasi tempat-tempat menarik yang pernah saya kunjungi di kota Semarang. Jadi, melalui website ini, pengguna dapat mengenal saya lebih dekat, melihat jadwal kuliah saya, serta menikmati galeri foto dengan tampilan yang menarik dan dinamis. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelajahan ke setiap bagian website ini. Baik, pada bagian pertama yaitu struktur website dan teknologi. Website ini dibangun menggunakan kombinasi dari beberapa teknologi front-end modern yang umum digunakan dalam pengembangan website profesional. Teknologi yang saya gunakan meliputi HTML5 untuk menyusun struktur dasar dan konten halaman, CSS3 untuk mendesain tampilan visual termasuk layout, warna, serta animasi-animasi halus. Kemudian JavaScript untuk menambahkan interaktivitas dan logika pada website. Bootstrap versi 5.33 sebagai framework CSS yang mempercepat pembuatan layout responsif. Dan yang terakhir, Bootstrap Icons untuk menampilkan icon-icon yang ringan dan konsisten. Struktur website ini terdiri dari 4 section utama, yaitu home section, berisi sambutan dan pengantar singkat tentang website. Kemudian schedule section, menampilkan jadwal kuliah saya selama 1 minggu penuh. Profile section, berisi informasi pribadi, foto profile, dan data akademik. Gallery section berisi kumpulan foto tempat wisata populer di Semarang yang pernah saya kunjungi. Dan masing-masing section ini saya desain agar saling terhubung secara smooth melalui navigasi yang intuitif sehingga pengguna bisa berpindah dari satu bagian ke bagian lain tanpa merasa terputus. Baik, kemudian lanjut pada bagian kedua, yaitu navigation bar. Pertama-tama, mari kita lihat bagian navigation bar yang terletak di bagian paling atas halaman. Navbar ini berfungsi sebagai pengontrol utama untuk berpindah antar section. Saya membuatnya dengan menggunakan class fix top dari Bootstrap sehingga navbar selalu terlihat bahkan ketika kita scroll ke bawah halaman. Ada 4 menu utama di dalam navbar ini, yaitu home schedule, profile, dan galeri. Setiap menu saya hubungkan ke section tertentu mulai anchor link dan sistem scroll yang halus. Saya juga menambahkan fitur smooth scroll menggunakan JavaScript. Berikut cuplikan kode sederhananya yang saya buat melalui JavaScript. Dengan kode ini, saat pengguna mengklik salah satu menu, halaman akan bergeser dengan efek transisi yang lembut, bukan meloncat langsung ke bawah. Ini membuat pengalaman pengguna menjadi jauh lebih menyenangkan. Selain itu, saya juga menambahkan fitur Active Navigation Highlight di mana menu yang sedang aktif akan otomatis berubah warna ketika kita scroll ke section tertentu. Hal ini saya implementasikan menggunakan Intersection Observer agar pengguna tahu di bagian mana dari website mereka sedang berada. Kemudian lanjut pada bagian ketiga, yaitu Dark Mode Toggle. Perhatikan bagaimana seluruh website berubah tema dari light ke dark mode. Berikut tampilan coding JavaScript-nya. Jadi, cara kerjanya yaitu saat user klik tombol Moon atau Dark Mode,
fungsi enable dark mode dipanggil. Kemudian JavaScript menambahkan class dark mode ke body element. CSS akan mengubah semua warna sesuai dengan mode selector dark mode. Tombol moon disembunyikan, tombol sun dimunculkan. Dan berikut codingan CSS-nya. Nah, jadi yang menarik adalah saya menggunakan variabel current time untuk menyimpan state tema saat ini dalam memori, bukan local storage sesuai dengan best practice untuk artifact. Nah, pada bagian 4 yaitu navbar scroll. Perhatikan navbar saat saya scroll ke bawah. Navbar scroll effect saat kita scroll lebih dari 50 pixel dari atas, shadow navbar akan menjadi lebih tebal. Ini memberikan kesan deep dan membuat navbar lebih menonjol. Berikut codingan JavaScript-nya. Nah, JavaScript mendengarkan event scroll, mengecek posisi scroll, dan mengubah box shadow secara dinamis. Nah, ini merupakan bagian kelima yaitu schedule section, merupakan fitur utama dari website. Ini namanya responsive grid layout. Di desktop, jadwal ditampilkan dalam 2 kolom, di mobile menjadi 1 kolom. Nah, ini merupakan codingan CSS-nya. Oke. Perhatikan bagaimana layout berubah secara otomatis dari 2 kolom menjadi 1 kolom di mobile view. Lanjut pada bagian ke-6, kita masuk pada profile section. Bagian ini menampilkan foto dan informasi pribadi dengan tampilan responsif. Di layar besar, foto dan data ditampilkan berdampingan. Sedangkan di mobile tampil vertikal agar lebih nyaman dilihat. Foto profile berbentuk lingkaran dengan border berwarna, sementara informasi disusun rapi dalam tabel bootstrap. Semua layout diatur menggunakan flexbox dan media query agar menyesuaikan otomatis di berbagai ukuran layar. Baik, kita lanjut pada bagian ke-7 yaitu gallery section yang berisi foto-foto menarik yang pernah saya kunjungi di kota Semarang ini. Tampilannya ada 3 kolom. Kolom pertama ada di desktop dan 1 kolom di mobile. Semuanya otomatis berkat sistem grid bootstrap. Setiap card memiliki efek hover, gambar terangkat sedikit dan bayangannya membesar sehingga tampak interaktif dan modern. Semua gambar juga diatur dengan object fit, cover agar proporsinya tertata rapi. Lanjut yang terakhir, yaitu bagian ke-8, yaitu footer section. Bagian ini berisi tautan media sosial dengan hover effect, teks hak cipta, dan warna background yang konsisten dengan tema website. Saat icon di hover, warnanya berubah dan ukurannya sedikit membesar. Efek sederhana tapi memberi kesan interaktif. Tautan Instagram juga sudah aktif dan mengarah langsung ke profil saya. Dengan kombinasi 3 bagian ini, profile, galeri, dan footer, tampilan website jadi lebih hidup, interaktif, serta enak dipandang di berbagai perangkat. Sekian presentasi UTS pemrograman web dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.